Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita belajar bersama lagi di bab yang ke-7 atau bab yang ke-7 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki hadis as-sabi'u kang nomor 7. An Abi Ruqayyata saking Abi Ruqayyah tami bebani ausin dari Abi Ruqayyata Tamim. An Abi Ruqayyata Tamimi saking Abi Ruqayyah Tamim ibni ausin dari radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anan nabiyya satamna Nabi Muhammad saat teman Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala dawuh sapa Nabi ad-dinu utawi agama an-nasihatu iku ngarepake bagus. Kulna ngucap sapa ingsun liman keduwe sapa. Qala dawuh sapa Nabi lillahi iku tetep keduwe Allah wali kitabihi lan keduwe kitabe Allah wali rasulihi lan keduwe utusane Allah wali a'immatil muslimina lan keduwe pira-pira imame pira-pira wong Islam wa ammihim lan ake-ake muslimin. Rawahu riwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dari hadis di atas dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan yang bisa kita ambil: 1. Nasihat adalah ungkapan yang menyeluruh berupa keinginan yang mencakup semua kebaikan. 2. Yang dimaksud adalah bahwa nasihat merupakan penopang agama. Yang ketiga, yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah beriman kepadanya, tidak menyekutukannya, mensucikannya dari segala kekurangan, taat kepadanya, dan tidak bermaksiat kepadanya. Nasihat kepada Rasulnya adalah membenarkan risalahnya, beriman kepada semua yang dibawanya, menghormatinya, melaksanakan ajaran-ajarannya. Kandungan dalam hadis ini adalah agama Islam berdiri tegak di atas upaya saling menasihati. Maka harus selalu saling menasihati di antara masing-masing individu muslim. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuannya. Dari Sarai Ibnu Daqiq Al-Id, Tamim ad-Dari hanya meriwayatkan hadis ini. Kata nasihat merupakan sebuah kata singkat penuh isi. Maksudnya ialah segala hal yang baik. Dalam bahasa Arab tidak ada kata lain yang pengertiannya setara dengan kata nasihat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahasa Arab tentang kata al-falah yang tidak memiliki padanan setara, yang mencakup makna kebaikan dunia dan akhirat. Kalimat agama adalah nasihat, maksudnya adalah sebagai tiang dan penopang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Haji adalah Arafah. Maksudnya wukuf di Arafah adalah tiang dan bagian terpenting dari haji. Tentang penafsiran kata nasihat dan berbagai cabangnya, Khattabi dan ulama-ulama lain mengatakan nasihat untuk Allah maksudnya beriman semata-mata kepadanya, menjauhkan diri dari syirik dan sikap ingkar terhadap sifat-sifatnya, memberikan kepada Allah sifat-sifat sempurna dan segala keagungan, mensucikannya dari segala sifat kekurangan, menaatinya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, mencintai dan membenci sesuatu semata karenanya, karena Allah, berjihad menghadapi orang-orang kafir, mengakui dan bersyukur atas segala nikmatnya, berlaku ikhlas dalam segala urusan, mengajak melakukan segala kebaikan, menganjurkan orang berbuat kebaikan, bersikap lemah lembut kepada sesama manusia. Imam Khattabi berkata, secara prinsip sifat-sifat baik tersebut kebaikannya kembali kepada pelakunya sendiri, karena Allah tidak memerlukan kebaikan dari siapapun. Nasihat untuk kitabnya maksudnya beriman kepada firman-firman Allah dan diturunkannya firman-firman itu kepada Rasulnya, mengakui bahwa itu semua tidak sama dengan perkataan manusia dan tidak pula dapat dibandingkan dengan perkataan siapapun. Kemudian menghormati firman Allah, membacanya dengan sungguh-sungguh, melafadzkan dengan baik dengan sikap rendah hati dalam membacanya, menjaganya dan takwilan orang-orang yang menyimpang membenarkan segala isinya, mengikuti hukum-hukumnya, memahami berbagai macam ilmunya dan kalimat-kalimat perumpamaannya, mengambilnya sebagai pelajaran, merenungkan segala keajaibannya, mengamalkan dan menerima apa adanya tentang ayat-ayat mustasyabih, mengkaji ayat-ayat yang bersifat umum dan mengajak manusia pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan mengimani kitabullah. Nasihat untuk Rasulnya maksudnya membenarkan ajaran-ajarannya, mengimani semua yang dibawanya, mentaati perintah dan larangannya, membelanya semasa hidup maupun setelah wafat, melawan para musuhnya, membela para pengikutnya, menghormati hak-haknya, memuliakannya, menghidupkan sunnahnya, mengikuti seruannya, menyebarluaskan tuntunannya, tidak menuduhnya melakukan hal yang tidak baik, menyebarluaskan ilmunya dan memahami segala arti dari ilmu-ilmunya, dan mengajak manusia pada ajarannya, berlaku santun dan mengajarkannya, mengagungkannya, dan berlaku baik ketika membaca sunnah-sunnahnya, tidak membicarakan sesuatu yang tidak diketahui sunnahnya, memuliakan para pengikut sunnahnya, meniru akhlak dan kesopanannya, mencintai keluarganya, para sahabatnya, meninggalkan orang yang melakukan perkara bid'ah dan orang yang tidak mengakui salah satu sahabatnya, dan lain sebagainya. Nasihat untuk para pemimpin umat Islam maksudnya menolong mereka dalam kebenaran, mentaati perintah mereka, dan memperingatkan kesalahan mereka dengan lemah lembut, memberitahu mereka jika mereka lupa, memberitahu mereka apa yang menjadi hak kaum muslim, tidak melawan mereka dengan senjata, mempersatukan hati umat untuk taat kepada mereka, tidak untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan makmum sholat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kebaikan. Nasihat untuk seluruh kaum muslim maksudnya memberikan bimbingan kepada mereka apa yang tidak dapat memberikan kebaikan bagi mereka dalam urusan dunia dan akhirat,
memberikan bantuan kepada mereka, menutup aib dan cacat mereka sesama muslim, menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan dan mengusahakan kebaikan bagi mereka, menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka berbuat kemungkaran dengan sikap santun, ikhlas dan kasih sayang kepada mereka, memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda, memberikan nasihat yang baik kepada mereka, menjauhi kebencian dan kedengkian, mencintai sesuatu yang menjadi hak mereka, seperti mencintai sesuatu yang menjadi hak miliknya sendiri. Tidak menyukai sesuatu yang tidak mereka sukai sebagaimana dia sendiri tidak menyukainya, melindungi harta dan kehormatan mereka dan sebagainya, baik dengan ucapan maupun perbuatan, serta menganjurkan kepada mereka menerapkan perilaku-perilaku tersebut di atas. Memberi nasihat merupakan fardu kifayah. Jika telah ada yang melaksanakannya, maka yang lain terlepas dari kewajiban ini. Hal ini merupakan keharusan yang dikerjakan sesuai kemampuan. Nasihat dalam bahasa Arab artinya membersihkan atau memurnikan, seperti pada kalimat nashatul asalah, artinya saya membersihkan madu hingga tersisa yang murni. Namun ada juga yang mengatakan kata nasihat memiliki makna lain yang tidak bisa kami terangkan. Seperti halnya sholat Jumat itu juga diwajibkan adanya khutbah. Syaratnya ada khutbah baru sholat Jumat. Ini juga menandakan bahwa setidak-tidaknya 1 minggu ada orang yang berkhutbah atau menasihati sesama orang Islam, dan bahkan orang yang tidak melakukan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut diancam oleh Allah SWT, dia termasuk orang yang zalim atau munafik, termasuk orang yang munafik. Cukup untuk hadis yang ke-7 ini. Semoga kita semuanya mendapatkan tambahan pengetahuan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Segala kelebihan, segala kemanfaatan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.